Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tim penilai dan asesor sertifikasi dosen yang saya hormati. Perkenalkan, saya Irin Mirah Lutfia, SSTMM. Saat ini saya adalah seorang dosen pada program studi Administrasi Bisnis Terapan, jurusan Administrasi Bisnis, Politeknik Negeri Semarang. Pendidikan terakhir saya adalah Magister Manajemen dengan konsentrasi Manajemen Pemasaran. Izinkan saya pada kesempatan ini untuk mendeskripsikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada bidang pengajaran sebagai syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen. Pada video ini saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu yaitu Manajemen Pemasaran dengan menerapkan metode DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Mata kuliah Manajemen Pemasaran merupakan mata kuliah wajib pada jurusan Administrasi Bisnis dengan bobot 2 SKS yang diselenggarakan selama 16 minggu pertemuan dalam satu semester. Mata kuliah ini membahas kerangka inti manajemen pemasaran yang berfokus pada strategi menarik dan mempertahankan pelanggan melalui nilai-nilai dan kepuasan pelanggan. Mahasiswa akan dibekali kemampuan manajerial dalam menganalisis peluang serta lingkungan pasar, kemudian mengembangkan strategi dan mengambil keputusan pemasaran. Fokus perkuliahan dititik beratkan pada analisis dan pengembangan strategi produk, kemudian diakhiri dengan pemahaman taktik, memenangkan persaingan serta pengelolaan program pemasaran, baik dalam skala lokal maupun global. Mahasiswa ditargetkan mampu menyusun strategi pemasaran digital dan mengelola layanan pelanggan untuk membangun bisnis yang berkelanjutan di pasar internasional. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana implementasi nyata dari proses pembelajaran ini melalui 3 komponen utama, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Proses pembelajaran mata kuliah manajemen pemasaran ini ditujukan untuk memenuhi 3 capaian utama lulusan atau CPL, yaitu CPL 5, di mana mahasiswa mampu mengelola layanan pelanggan demi bisnis jangka panjang. Kemudian CPL 9, yaitu mahasiswa mempunyai keahlian menyusun dan mempresentasikan laporan bisnis secara jujur dan persuasif. Kemudian yang terakhir yaitu CPL 10, yaitu mahasiswa siap untuk beradaptasi dengan lingkungan bisnis yang sangat dinamis. Target pada pertemuan pertama, mahasiswa mampu menganalisis konsep dasar dan alur proses inti manajemen pemasaran secara kritis. Berikut adalah penerapan strategi DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment yang saya terapkan di kelas. Dalam aspek delivery, mata kuliah ini dirancang untuk menghubungkan teori global dengan realitas pasar di Indonesia. Jadi pada pertemuan ini, kita bersama-sama akan membahas mengenai dasar pemasaran, mulai dari kebutuhan, kemudian dilanjutkan dengan keinginan, permintaan, selanjutnya konsep produk, hingga kepuasan pelanggan. Dalam menyampaikan materi, saya akan memadukan buku referensi utama dari Kotler, Keller, serta Riyadi dan Setiawan, dan didukung oleh artikel-artikel ilmiah terbaru agar sesuai dengan tren perilaku konsumen lokal. Mata kuliah ini menerapkan metode berbasis case method atau studi kasus. Artinya, semua berpusat pada mahasiswa. Aspek interaksi di kelas kami wujudkan melalui diskusi, tanya jawab, dan brainstorming. Pengalaman belajar dirancang melalui 4 aktivitas inti. Yang pertama yaitu penyampaian materi yang interaktif, kemudian dilanjutkan dengan diskusi kelompok, dan yang ketiga yaitu observasi produk yang sekarang sedang viral. Yang terakhir, kita akan melakukan analisis mendalam untuk membedah bagaimana produk viral tersebut berhasil menciptakan permintaan di pasar. Aspek yang terakhir yaitu assessment, di mana dalam sistem penilaian ini akan dilakukan secara objektif dan transparan. Dan karena mata kuliah ini berbasis case method,
maka porsi penilaian terbesar ditekankan pada aktivitas partisipatif mahasiswa yaitu sebesar 50%. Artinya, nilai tidak hanya diambil dari ujian tertulis saja, melainkan dari keaktifan mahasiswa dalam memecahkan suatu kasus, berdiskusi, dan berpresentasi. Sementara itu, evaluasi lainnya dinilai secara proporsional melalui kuis 5%, tugas 10%, UTS 15%, dan UAS 20%. Melalui rangkaian strategi DIA ini, mahasiswa tidak sekedar menghafal teori saja, melainkan mampu mengasah ketajaman analisis dalam melihat dinamika pemasaran yang real. Berikut adalah cuplikan proses pembelajaran yang saya ampu di kelas. Selamat siang teman-teman. Siang, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bersemangat sekali ya hari ini ya. Untuk memulai perkuliahan pada hari ini, alangkah lebih baiknya agar kita diberi kelancaran, kita berdoa terlebih dahulu. Mas Arya, boleh dipimpin doanya? Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, berdoa dimulai. Doa selesai. Oke teman-teman, pada hari ini Bu Irin akan memberikan materi mengenai manajemen pemasaran ya. Selama 1 semester ini, Bu Irin akan memberikan mata kuliah manajemen pemasaran, di mana manajemen pemasaran ini akan banyak kita ulik ya. Kenapa sih orang jualan itu kok bisa sukses? Kenapa kita itu bisa tahu ada logo brand itu tanpa ada namanya, kalian itu udah paham ini tuh logo apa. Nah, itu akan kita cari tahu lebih banyak dalam mata kuliah manajemen pemasaran ini. Oke, kita bahas dulu yang pertama. Pemasar, pemasaran, dan manajemen pemasaran. Kalau dilihat kayaknya hampir sama, ya. Kalian pernah berpikir bahwa kalau saya tanya pemasaran yang ada dalam benak kalian apa? Influencer, oke. Kemudian jualan, kemudian iklan, gitu ya. Padahal ternyata tidak sesimpel itu, ya. Kemudian kata-kata dari pemasar, pemasaran dan manajemen pemasaran pun mempunyai makna atau definisi yang berbeda-beda. Ya, ayo kita ini dulu bahas satu persatu. Pernah lihat logo-logo ini? Nah, ini logo apa? Chanel. Ini apa? McD. Ini? Kalau ini Nintendo memang sudah ada tulisannya ya, jadi kalian bisa baca. Oke. Kemudian bagaimana kalian tahu bahwa ada 2C yang saling berbelakangan ini adalah logo Chanel? Dan bagaimana kalian tahu kalau M itu pasti McD, ya? Nah, ini bisa kalian ketahui karena pemasar, jadi orangnya ya, kemudian pemasaran dan manajemen pemasaran pada organisasi ini sudah berjalan dengan baik. Sehingga ketika kalian ini melihat logonya saja, tidak perlu penjelasan macam-macam, kalian sudah tahu produknya. Itu yang pertama. Kalian juga tahu kualitasnya, gitu kan? Kemudian kalian juga tahu sebenarnya target pasar dari merek-merek ini tuh untuk siapa, begitu. Nah, artinya pemasar, pemasaran, dan manajemen pemasaran pada logo-logo ini sudah berjalan dengan baik, gitu. Nah, pemasar ini ada levelnya, ya, ada level perusahaan, ada level individu. Ada yang kenal? Ini memang sengaja saya tampilkan di sini adalah seorang influencer yang sangat terkenal di Indonesia. Siapa dia? Tasya Farasya ini adalah seorang content creator ya. Seorang content creator yang dia bergerak di bidang beauty atau kecantikan. Nah, sama levelnya, hanya dia levelnya individu. Kalau tadi kita membahas perusahaan, kalau ini levelnya individu. Dia ini kan mencuri perhatian, ya, mencari perhatian. Siapa yang dia cari perhatiannya? Netizen, followers, ya kan? Tujuannya apa? Tujuannya dia kalau karena dia bergerak di bidang kecantikan ya, ketika dia mereview suatu barang, dia butuh yang namanya engagement atau kedekatan atau ikatan dengan followersnya. Tujuannya adalah ketika dia mereview, harapannya followers ini
terpengaruh gitu ya. Kemudian rasanya ingin beli barang yang sama seperti influencer yang saya kagumi ya, yang saya idolakan seperti itu. Kalian pernah coba cerita, kalian ada pengalaman nggak lagi nonton influencer, lagi seliweran gitu ya, mungkin di Instagram atau di YouTube, kalian lihat kontennya kemudian merasa bahwa kayaknya produk ini bagus, saya pengen beli deh. Atau mungkin ada perasaan kalau dia beli dan dia bilang bagus, maka saya juga harus beli. Atau saya percaya akan beli. Maka kalau kalau Tasya Farasya ini punya ini tagline Tasya Farasya approve. Nah, kalian pernah merasakan hal seperti itu? Nah, pernah. Siapa? Ada yang ini pernah mau bercerita? Silahkan. Oke, ada yang punya pengalaman akan terpengaruh dari konten creator atau influencer? Oke, Mbak Tika, silahkan maju ke depan. Kita sharing pengalamannya terpengaruh oleh influencer sehingga membeli suatu produk. Silahkan. Jadi saya pernah beli lipstick di satu toko kosmetik, kemudian saya bingung membandingkan antara brand A dan brand B. Kemudian saya melihat brand C dan ada label Tasya Approve. Nah, kemudian itu tuh suatu bentuk yang sangat mempengaruhi saya dan memutuskan untuk beli brand C tersebut. Jadi menjadi salah satu faktor yang mendorong Mbak Tika itu untuk membeli karena ada hashtagnya Tasya Farasya Approve. Oke, aplaus dulu dong buat Mbak Tika. Terima kasih, Mbak. Selanjutnya yaitu manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran yaitu sebuah ilmu dan seni. Dikatakan ilmu karena ada teorinya, ya. Kemudian dikatakan seni karena dalam ketika mengimplikasikannya itu butuh banyak pertimbangan. Jadi kita pilih nih, memilih pasar mana sih yang mau kita tuju. Tujuannya adalah menumbuhkan pelanggan. Jadi dalam memilih pasar dan menumbuhkan pelanggan itu maka membutuhkan proses strategis. Proses strategisnya itu ada analisis, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Itu yang kalian sering dengar ya, proses perencanaan itu di STP. Kalian tahu nggak? Pernah dengar nggak? Segmenting, targeting, dan positioning. Kemudian 4P, melakukan dalam proses pemasaran ini juga butuh 4P. 4P ada yang pernah dengar 4P apa saja? Product, price, place, promotion. Ya, betul sekali. Alur yang pertama atau proses yang pertama, bagaimana kita mendefinisikan dan membedakan antara kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Kebutuhan manusia atau human needs, ya, ini sifatnya alami dan universal, ya. Dia lahir dari biologi kita dan berlaku untuk semua orang. Jadi semua orang itu merasakan, ya, dan di mana saja. Kemudian kebutuhan ini tentu saja tidak diciptakan oleh pemasar, karena kan sumbernya kan dari lahiriah, dari kebutuhan biologis masing-masing orang. Dan ketika tidak dipenuhi, maka menyebabkan ketidaknyamanan dan ketidakseimbangan, bahkan mungkin ada gangguan fungsi. Gitu. Kira-kira kalau mahasiswa Polines ini di kelas ini itu kira-kira punya kebutuhannya apa sih? Nah, kalau ada yang bilang butuhnya uang, nah itu salah apa betul? Sayang sekali saya sampaikan itu salah. Karena uang adalah alat untuk memenuhi kebutuhan. Jadi kebutuhan dasarnya itu bukan uang. Karena dia tidak berasal dari lahiriah. Jadi kita harus membedakan ya, beda ya. Kebutuhan manusia itu bukan uang. Kebutuhan dasar itu bukan uang. Uang itu adalah alatnya. Nah ini, kebutuhan manusia bukan uang. Nah ini, kebutuhan itu dibagi 3. Yang pertama kebutuhan biologis. Kebutuhan biologis ya tadi, lapar butuh makan, haus butuh minum, kemudian rasa malu, kita butuh badan kita ditutupi, ya kan? Kalau tidak kan malu.
menutupi kebutuhan menutupi rasa malu kita dengan pakaian. Kita butuh perlindungan, maka kita butuh rumah. Betul. Kemudian ada kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional ini contohnya gini, teman-teman itu dari rumahnya jauh, kemudian mau berangkat kuliah ke Polines. Kalian butuh kendaraan, ya. Keinginan. Nah, kalau kebutuhan itu munculnya dari fisiologis seseorang, kalau keinginan ini adalah bentuk kebutuhan manusia yang sudah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, faktornya ini ada banyak, ada faktor budaya, ada faktor lingkungan sosial, dan faktor kepribadian. Maka keinginan adalah bagaimana cara seseorang mengarahkan kebutuhan dasarnya untuk dipuaskan secara spesifik. Kira-kira apakah ada teman-teman yang bisa kasih contoh kenapa keinginan itu lahir dari faktor budaya? Oke, silahkan Mas Rofal. Kayak orang Indonesia kan sukanya makan nasi. Oke. Orang Amerika atau orang luar negeri kan lebih suka makan roti. Oh gitu. Oke, kasih aplaus dulu dong. Betul sekali Mas Rofal. Jadi orang Indonesia itu katanya kalau nggak makan nasi nggak makan, gitu ya. Nah itu beda dengan orang Amerika yang memang makanan pokoknya itu bukan nasi. Maka di sini ada preferensi keinginan kebutuhan dalam memenuhi kebutuhan tadi lapar atau makanan tadi, perbedaannya ada karena budaya. Kemudian permintaan. Permintaan adalah keinginan terhadap produk yang spesifik, didukung oleh kemampuan dan kesediaan untuk membeli atau buying power. Keinginan baru akan berubah menjadi permintaan jika ada kemampuan untuk membayarnya atau ada daya belinya. Ya, jadi kan kita punya keinginan macam-macam. Ya, kita punya kebutuhan, kita lapar, punya kebutuhan makan, kemudian kita punya preferensi, punya keinginan makan yang macam-macam. Tetapi kembali ke daya beli kita. Jadi teman-teman sudah memahami sampai di sini perbedaan kebutuhan, keinginan, dan permintaan? Ya, sudah. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Winda izin bertanya. Oke, silahkan Mbak Winda. Apakah seorang pemasar dapat dikatakan sukses hanya jika ketika produk yang ia pasarkan itu dapat terjual? Oke, jadi apakah seorang pemasar itu dikatakan sukses kalau produknya itu cuma terjual? Jawabannya adalah tidak. Bahwa pemasaran itu tidak hanya berhenti ketika produk terjual, tetapi ada yang namanya hubungan jangka panjang. Ya, jadi gini, orang kalau beli sesuatu itu belum tentu loh dia puas, ya kan? Orang itu beli sesuatu ya pokoknya saya beli aja. Ada produk saya beli, setelah saya pulang saya rasakan. Kalau ini tidak, proses manajemen pemasaran itu tidak. Jadi dia butuh suatu proses, dia nikmati dulu. Jadi dia membandingkan antara ekspektasi dengan nilai yang dia keluarkan. Kalau ekspektasinya, nanti akan kita bahas ya, kalau ekspektasinya itu melebihi nilai yang dia bayarkan maka dia akan puas. Kalau ternyata ekspektasinya itu di bawah nilai yang sudah dia keluarkan, artinya dia tidak puas, gitu ya. Setelah sampai ke puas pun tidak berhenti sampai di situ. Ada yang namanya loyalitas konsumen. Artinya ketika konsumen itu membeli produk, menggunakan dan merasa puas. Nah, ada proses lagi setelah itu, yaitu yang pertama dia bisa membeli lagi. Kalau puas itu indikatornya membeli lagi. Kemudian dari kepuasan itu kita berlanjut ke loyalitas. Loyalitas itu kalau sudah mulai merekomendasikan kepada orang lain. Nah, kemudian kalau sudah mereview bagus terhadap produk tersebut. Nah, itu yang dinamakan itu tadi ya. Jadi dari produk menciptakan nilai, dari nilai menciptakan kepuasan, dari kepuasan menciptakan sebuah loyalitas. Jadi proses pemasaran tidak berhenti hanya sampai ketika produk tersebut dijual. Karena setelah itu masih ada jangka yang lain. Karena pada dasarnya pemasar itu tidak mau konsumen itu cuma membeli satu kali. Ya, kan dia pengennya beli terus gitu ya, menjadi pelanggan. Maka prosesnya tidak berhenti sampai sudah beli, sudah selesai, tidak. Begitu Mbak Winda. Apakah bisa dipahami? Oke, terima kasih. Nah, maka ada yang namanya fenomena Cromboloni. Nah, kalian pernah tahu itu di sekitar tahun 2023 sampai 2024 tuh ada viral-viral yang namanya Cromboloni. Cromboloni itu adalah perpaduan antara bomboloni. Bomboloni itu kan donat yang ada fillingnya, ada isinya, dengan croissant. Croissant itu kan berarti kan itu adalah dua tekstur ya, menggabungkan antara tekstur croissant tetapi di dalamnya ada fillingnya atau isiannya. Nah itu sangat viral sekali.
Bahkan dulu itu orang rela antri berjam-jam hanya untuk merasakan yang namanya kromboloni gitu. Dan beberapa hal ya, ini kaitannya dengan nilai, biaya, kemudian kepuasan yang dirasakan oleh konsumen ketika ada viral-viral yang namanya kromboloni ini tadi. Jadi jika kita lihat nilai utamanya atau nilai dari sebuah kromboloni, itu di sini muncul yang namanya manfaat sosial dan manfaat emosional. Manfaat sosial ini gimana? Kalau yang sekarang itu kan karena era digital udah luar biasa sekali, banyak sekali yang namanya produk viral. Jadi ketika kita join nih, ikut sama-sama viral, kita ikut merasakan yang viral itu duluan, nah dia merasa puas, dia merasa bangga. Ini loh, aku berhasil merasakan atau menikmati yang namanya produk viral. Dalam hal ini adalah kromboloni. Gitu. Kemudian manfaat emosionalnya, yaitu senang, ya. Kemudian diakui bahwa itu adalah orang yang kekinian, gitu ya. Orang yang mengikuti tren, orang yang mengikuti keviralan pada saat ini yang tidak ketinggalan zaman. Maka muncul yang namanya manfaat emosional. Kemudian di mana ini ada kepuasan yang bergantung dengan ekspektasi. Nah, jika ternyata setelah konsumen itu merasakan kromboloni tadi kok rasanya enak, maka kalau itu sesuai ekspektasi maka dia happy, dia senang, rasanya enak gitu ya. Tetapi bahkan mungkin dia saking senangnya bikin konten, kemudian kontennya viral. Maka dulu kan pada saat kromboloni viral ini banyak juga yang namanya food influencer yang beramai-ramai mereview. Kalau sudah nge-review kemudian dilihat banyak orang, viewersnya banyak, engagementnya banyak, namanya menjadi terangkat, gitu kan? Kemudian jika kontennya berhasil, artinya ekspektasinya dia beli kromboloni tadi terpenuhi. Tetapi ternyata kalau seseorang yang mencari rasa dalam kromboloni, yang namanya rasa itu kan sifatnya subjektif. Ada orang ini, kalau ada orang doyan dan ada orang tidak doyan, berarti kan belum tentu produknya itu nggak enak ya. Nah, tapi ternyata setelah orang yang mencari rasa, ya karena viral, saya pengen tahu deh rasanya gimana, enak atau nggak enak. Ternyata dirasakan, kok biasa saja. Nah, maka di situ ada kinerja yang kurang dari ekspektasi, maka pelanggan atau konsumen menjadi tidak puas. Fenomena kromboloni lebih tentang pengalaman dan status daripada sekedar makanan. Oke, sekarang silahkan teman-teman berdiskusi, dua orang ya, bisa dengan sebelahnya. Kalian analisis, kira-kira ada produk viral apa sih yang bisa kita analisis ini ya, berdasarkan nilainya itu bagaimana, kemudian bagaimana biaya yang dikorbankan, kemudian bagaimana sih responnya, puas atau tidak puas. Oke, silahkan teman-teman bisa berdiskusi dua orang. Silahkan. Teman-teman, tadi teman-teman sekalian sudah berdiskusi dengan teman sebelahnya ya. Sekarang Bu Irin mau tahu apa sih hasil diskusi teman-teman tadi ya, mengikuti dengan tadi yang contohnya sudah saya berikan, yaitu fenomena kromboloni. Saya pengen tahu tuh dari POV mahasiswa semester 4 ini apa sih yang mau diceritakan atau hasil diskusinya apa? Coba silakan, siapa yang mau maju? Saya Bu. Oke, silakan Mbak Dila. Nah, jadi kan teman-teman kan udah tahu kan fenomena yang coklat Dubai. Coklat yang asalnya dari Dubai itu. Nah, itu kan sempat nge-hype banget coklat Dubai yang sampai just-tipper tuh dari lihat coklat Dubai yang di Dubai itu sampai batasin satu orang cuma boleh beli 2. Itu karena saking nge-hype-nya itu. Terus juga itu awal mulanya karena ada salah satu influencer yang gimana dia bisa jalan-jalan dari Dubai, terus akhirnya review coklat Dubai itu, terus reviewnya tuh kayak bener-bener yang enak banget gitu loh, di botek, sampai lumer gitu. Terus akhirnya dan itu kan juga harganya kan agak pricey gitu ya. Jadi terus akhirnya banyak konten kreator yang juga ikut bikin video kayak gitu. Terus akhirnya itu nge-hype banget dan banyak banget bakery di Indonesia juga yang pada bikin produk coklat Dubai itu tadi, tapi dengan harga yang lebih terjangkau gitu. Jadi kesimpulannya orang-orang pada puas nggak sama produknya Dubai coklat itu? Sebenarnya kalau saya review sama teman-teman, analisis saya sama teman-teman itu kayak masih kurang lebih 70% lah Bu yang puas. Karena selain harganya pricey juga kadang tuh ada yang bakery yang patok harganya segini tapi ternyata
Biasa aja. biasa aja. Oke, kita kasih apresiasi untuk terima kasih Mbak Dila sudah membagikan POV-nya di depan teman-teman sekalian. Oke, mungkin sampai di sini saja yang bisa saya sampaikan. Kalau kita boleh review tadi yang sudah kita pelajari pada hari ini, ya, kita membedakan apa tadi yang di awal? Pemasaran, manajemen pemasaran. Kalau pemasaran itu apa? Orangnya, Kalau pemasaran, prosesnya, kalau manajemen pemasaran adalah strateginya. Kemudian teman-teman juga sudah pada tahu ya, bisa membedakan kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Jadi kalau saya tanya atau ditanya oleh dosen lain, kebutuhannya mahasiswa itu apa? Jangan dijawab uang ya. Karena kebutuhan dasar manusia itu bukan uang. Uang itu adalah alat untuk memenuhi kebutuhan. Oke, luar biasa sekali kelas ABTC ini. Applause untuk kita semua. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan materi pada hari ini membuka wawasan kita semua dan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan menjadi lebih tahu lagi mengenai manajemen pemasaran. Oke, untuk menutup kelas boleh kita tutup dengan doa ya. Boleh Mas Arya kita pimpin doa penutupan. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya yaitu hari Kamis. Kita ketemu lagi, jangan lupa di jam 8:30 ya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada unsur pengajaran yang dapat saya sampaikan. Melalui implementasi metode DIA pada mata kuliah manajemen pemasaran ini, saya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran yang interaktif dan berpusat pada mahasiswa. Terima kasih kepada Bapak Ibu tim penilai dan asesor sertifikasi dosen atas perhatian dan waktu yang telah diberikan kepada saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.